Berdasarkan keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tempat Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025, tentang pelaksanaan program ketahanan pangan desa. Menurut pendapat kalian bagaimana? Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, desa diwajibkan membentuk BUMDes sebagai usaha desa dalam rangka menuju desa mandiri, dan hasilnya tidak hampir 10% badan usaha milik desa yang berkembang, tetapi banyak juga yang berhasil. Dengan adanya keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tempat Tertinggal ini, setiap desa wajib menganggarkan 20% dari dana desa untuk ketahanan pangan dengan sistem tematik, dalam arti sistem pertanian usaha atau bisnis, bukan hanya sekedar pertanian pemberdayaan. Menurut pendapat admin secara pribadi, dengan adanya kebijakan ini kemungkinan ada yang berhasil dengan program ketahanan pangan, tetapi kemungkinan ada juga yang stagnan dalam artian modal habis tanpa ada hasil. Pada zaman pembentukan BUMDes dulu masih belum ada gambaran usaha, tetapi dengan wajibnya ketahanan pangan tentunya banyak desa yang diuntungkan dengan program ini. Selain bisa mengembangkan budaya penggarapan lahan sistem bagi hasil, akan juga mendapatkan hasil yang nantinya BUMDes bisa memanfaatkan hasil tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi saya yakin, banyak desa yang keberatan dengan kebijakan ini, dibilang terlalu berlebihan dan lain-lain, akan tetapi tanpa penentuan usaha seperti sekarang, dengan tentunya tujuan swasembada pangan tidak akan ada pengembangan BUMDes yang dengan sistem seperti ketahanan pangan tematik kali ini. Pernyataan setuju atau tidaknya tentunya sesuainya dengan kondisi wilayah masing-masing, pro dan kontra sebuah kebijakan pasti ada, akan tetapi karena memang sebuah pemerintahan semua wajib untuk melaksanakan dan dengan pedoman aturan yang sudah dibuat tentunya. Boleh untuk saling bertukar pendapat tentang hal ini, boleh komen tetap sopan dan jangan mengejek atau menghina tentunya dalam tujuan mengembangkan Indonesia dan tetap menjunjung tinggi satu rasa satu bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, salam Pancasila. Jadi, kita paham ya, dengan kebijakan pemerintah yang tentunya dengan tujuan yang baik pula, walaupun dalam pelaksanaannya di wilayah masing-masing kadang masih jauh dari yang semestinya, bahkan banyak yang memanfaatkan kebijakan pemerintah untuk kepentingan sendiri. Contoh proyek digarap oleh oknum desa dan sebagainya. Sebenarnya, apapun kebijakan pemerintah ketika dilaksanakan dengan semestinya, dan dijalankan secara maksimal pasti ada efek positif dan hasil yang diharapkan. Akan tetapi, butuh kesadaran masyarakat yang sadar akan perkembangan dan pentingnya pembangunan. Tidak melulu pembangunan adalah pembangunan fisik, karena banyak dari pembangunan fisik tidak ada came out-nya, hanya terlihat bagus, menambah indah tapi tidak ada efek positif dan berguna untuk kemajuan masyarakat dari sisi ekonomi dan pengembangan SDM. Bukan begitu kawan-kawan, mari sama-sama kita membangun Indonesia, dari berbagai segi sehingga menjadi Indonesia yang berdikari dan mandiri. Salam merdeka dan merdeka!